Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan kepala daerah harus mensukseskan program Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengisi materi di depan kepala daerah yang mengikuti retret. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, ada 5 poin utama yang disampaikan oleh Wapres. Yang pertama, Gibran mengatakan kepada para kepala daerah untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Wapres menegaskan tidak ada program selain program Presiden. Berikutnya, Gibran meminta para kepala daerah mensukseskan Asta Cita, terutama program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan penurunan stunting. Wapres juga meminta kepada peserta retret untuk tidak melakukan studi banding ke luar negeri, namun bisa diganti ke studi banding ke daerah lain di Indonesia. Beliau membuka arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas, jelas, tidak ada program selain program Presiden. Itu yang langsung disambut dengan aplaus oleh seluruh peserta. Yang kedua, beliau langsung bicara sangat detail sekali turunan Asta Cita dalam hal 1, makan bergizi gratis. Para kepala daerah diminta mensukseskan dalam hal menyiapkan supply chain-nya. Jadi bagaimana produksi, distribusi itu bisa memberikan efek bagi kepala daerah. Yang ketiga, beliau juga mengingatkan tentang target-target swasembada pangan. Sebelum menyelesaikan arahannya, Wakil Presiden kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk hadir dalam pemberian arahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo, Dani TV1 mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para kepala daerah untuk mendorong perkembangan industri halal di daerahnya masing-masing. Hal itu disampaikan Gibran saat menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dalam paparannya, Gibran bersama Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Haikal Hasan, transaksi halal di Indonesia masih kalah dari Cina dan Amerika Serikat. Saat ini ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia, namun dari 66 juta itu baru 2,2 juta pelaku usaha yang sudah tertib halal. Gibran pun meminta para kepala daerah untuk mendorong sertifikasi halal di daerahnya masing-masing. Halal kemarin tahun 2024 secara total transaksi halal dunia itu sudah menyentuh angka 20.000 triliun. 20 kuadriliun jadinya ya. Nah, kita baru mendapat angka yang sangat kecil, cuma 670 triliun. Sementara Cina nomor 1 di dunia, Amerika nomor 2 di dunia, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa halal itu sebuah lifestyle yang mesti kita ambil peran. Dan mudah-mudahan dengan tertib halal di Indonesia akan naik, pertumbuhan ekonomi juga bisa menyentuh sesuai dengan yang digarisi Presiden, yaitu bisa berkontribusi sampai 8%. Lalu pemirsa, bagaimana agenda retret kepala daerah hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV1 Yohanes Leonardo. Ardo, apa yang penting dan menarik dari retret kepala daerah hari ini? Ya, Shena, sejak pagi hari tadi memang untuk di retret kepala daerah atau orientasi kepala daerah yang memasuki hari ke-6 ini begitu berbeda dengan beberapa hari terakhir. Mengapa kemudian demikian? Karena di hari ke-6 ini tidak lagi dimulai dengan apel pagi maupun juga senam pagi seperti biasanya, karena tadi para kepala daerah langsung dipadatkan pemateriannya karena ada kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang tiba sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Magelang, Jawa Tengah, dan langsung kemudian masuk ke dalam melalui gedung AH Nasution di kawasan Akmil. Lalu kemudian ada pemaparan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didengarkan oleh 493 kepala daerah. Dan tadi juga seperti paket berita yang Shena bacakan maupun juga Shena siarkan gitu ya dari studio, memang untuk beberapa arahan-arahan Wapres tegas dan lugas gitu ya, tadi disampaikan oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri ada Bima Arya Sugiarto yang kemudian menyampaikan beberapa hal terkait
arahan-arahan Gibran terus mengenai perumusan ataupun juga program Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo ke daerah-daerah untuk kemudian disukseskan secara bersama-sama, karena memang tadi disampaikan lagi oleh Gibran tidak ada program selain program Presiden Prabowo. Nah, artinya tadi juga didorong oleh para menteri dan juga kepala lembaga yang hadir. Ada Menteri Kebudayaan, Kepala Badan Haji, kemudian ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian ada Menteri HAM, justru juga ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, kemudian disusul juga ada Dewan Ekonomi Nasional, dan yang terakhir tadi ada Luhut Binsar Panjaitan, Dewan Ekonomi Nasional, di mana tadi Luhut menyampaikan beberapa materi kepada para kepala daerah, di antaranya untuk kemudian transformasi BUMN. Kemudian juga poin yang disampaikan oleh Luhut kepada para kepala daerah adalah peran teknologi AI dan juga ChatGPT untuk dapat dimanfaatkan di daerah-daerah. Kemudian juga mendorong keseimbangan upah dan investasi, termasuk juga untuk membuka peluang pengembangan industri semikonduktor, serta juga untuk kemudian relokasi industri. Karena memang tadi Luhut menyampaikan ada beberapa daerah strategis di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, yang dapat kemudian membuka peluang penciptaan kerja mencapai 1 sampai 1,5 juta dalam 1,5 tahun ke depan. Juga tadi ada disampaikan juga untuk percepatan izin AMDAL yang disampaikan ke para kepala daerah, dan ini tentunya untuk mempercepat apa kemudian yang coba didorong oleh Presiden Prabowo melalui program Astacita yang diusung oleh pemerintah pusat, karena memang sejak awal retret disiapkan untuk mempercepat atau juga melakukan sinergitas dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk mendorong misi maupun juga beberapa program prioritas dari pemerintah pusat. Dan tidak lupa tadi juga beberapa program prioritas ikut disinggung dalam rangkaian retret hari ke-6 ini. Di antaranya ada makan bergizi gratis, swasembada pangan, kemudian juga ketahanan pangan, dan masih banyak lainnya yang tentunya ini menjadi poin-poin yang dibahas oleh para kepala daerah yang berjumlah 493 kepala daerah. Dan memang sejak pagi hingga sore hari ini sudah berlangsung juga beberapa sesi diskusi maupun juga tanya jawab, baik pertanyaan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah para menteri dan juga kepala lembaga serta wakil presiden, kemudian juga pertanyaan sebaliknya dari para kepala daerah untuk pemerintah pusat, karena ini yang coba didorong sejak awal mengenai koordinasi dari kedua lini tersebut, baik lini di daerah maupun juga koordinasi di lini di tingkat pusat. Dan yang terakhir nanti juga ada perwakilan dari dirjen Kementerian, maksud kami adalah Menteri Agama, yang akan tiba pada malam hari nanti bersama dengan Dirjen Keuangan. Namun hingga sore hari ini dari Dirjen Keuangan kami belum melihat siapa kemudian yang akan mewakilkan, maupun juga dari Menteri Agama apakah kemudian ada Menteri Nasaruddin Umar atau tidak, karena kami belum dapat mengkonfirmasi, karena terjadwal untuk Menteri Agama akan mengisi acara pada sore hari nanti. Dan juga apa yang berbeda Siana dari retret kemarin, memang untuk retret pada hari ke-6 ini rangkaian tidak kemudian selesai pada sekitar pukul 9 malam, tapi lebih cepat sedikit dari pukul 8, karena tadi pagi mereka juga memulai rangkaian lebih pagi, dan karena ada penyesuaian khusus mengenai agenda yang berlangsung pada retret hari ke-6. Terlebih, para kepala daerah juga harus mempersiapkan kembali, karena besok informasi yang kami peroleh ada terjadwal kedatangan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan rundown yang kami terima sejauh ini. Namun memang ini masih dinamis. Namun yang jelas persiapan khusus mengenai apa kemudian materi-materi maupun juga penyampaian apa saja yang akan disampaikan pada hari Kamis ini perlu kemudian disinkronkan dengan para kepala daerah yang hari ini sudah padat sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini. Sementara demikian dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo langsung dari lokasi retret di Magelang. Selamat kembali bertugas.